Sebelumnya kami ucapkan selamat siang kepada Pak Iqbal selaku dosen pengampu di mata kuliah Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri. Di sini kami dari kelompok 6 kelas RC akan memaparkan tugas besar yang sudah kami kerjakan sebelumnya mengenai Corporate Social Responsibility. Di sini kami memilih perusahaan JNT Express yang berada di Wekandis, Lampung Selatan. Di sini kami dari kelompok 6 beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Putri Julianti Pakpahan, lalu ada Sophia Marnata Gultom, Pendapat Giring R. Jawak, Sondang Simanjuntak, dan juga Frederick Gurning. Corporate Social Responsibility atau biasa disingkat sebagai CSR adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, serta komunitas setempat, dan juga komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. CSR ini memiliki 4 manfaat. Yang pertama yaitu dapat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Yang kedua dapat meningkatkan nilai perusahaan dan membedakan perusahaan dengan kompetitor. Yang ketiga menjadi media promosi gratis yang memperkuat personal branding perusahaan. Dan yang keempat meningkatkan citra baik perusahaan di mata masyarakat. Di sini perusahaan yang kami pilih adalah JNT Express. JNT Express merupakan perusahaan layanan pengiriman barang, baik berupa dokumen maupun paket. JNT Express adalah perusahaan baru yang juga menggunakan IT dalam menawarkan jasanya. Mereka menawarkan kelebihan berupa jemput barang. Saat ini JNT Express sudah tersebar di seluruh bagian Indonesia, khususnya di daerah Lampung. Salah satunya JNT Express yang ada di Lampung, berada di Waikandis, Lampung. Profil perusahaan. JNT Express atau PT JNT Waikandis merupakan perusahaan jasa pengiriman yang ada di Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ratu di Balau nomor 22 Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Kantor JNT Express melayani pelanggannya untuk melakukan pengiriman paket, dokumen barang, sepatu e-commerce, dan lainnya. Terdapat beberapa komitmen. Yang pertama ada etika pelayanan, meliput kesopanan, pelayanan yang baik, etos kerja yang tinggi, totalitas kejujuran, profesionalisme. Yang kedua, pelacakan diliputi dengan pelanggan dapat melakukan pelacakan status pengiriman melalui website perusahaan dan memastikan seluruh informasi pelacakan pengiriman adalah nyata dan akurat. Yang ketiga ada lingkup area jangkauan, meliputi jangkauan kota dan area layanan JNT Express tertera di situs www.jet.co.id. Yang keempat ada jangkauan pengiriman, meliputi jangkauan layanan didasarkan pada area yang telah ditetapkan oleh situs resmi perusahaan dan tetap melayani pengiriman walaupun di luar area layanan yang masih dapat dijangkau. Setiap karyawan yang bekerja di PT JNT akan mendapatkan keuntungan berupa baju dinas, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, gaji per bulan dan bonus untuk setiap paket yang diantarkan, tunjangan bagi karyawan yang rajin bekerja, dan mendapat pelatihan untuk setiap karyawan baru serta lingkungan kerja yang aman dan sehat. Selanjutnya, implementasi program CSR PT JNT terhadap efisiensi energi. Yang pertama, mematikan lampu ketika tidak dipakai seperti jam saat tidak adanya lagi pengiriman barang. Yang kedua, mematikan kipas saat tidak digunakan untuk menghemat listrik. Yang ketiga, memeriksa aliran air agar tidak terjadi pemborosan listrik dan dapat menghemat energi. Dan yang keempat, melakukan penjaminan dalam pengiriman barang seperti pada barang yang
termasuk barang yang mudah pecah, maka akan ditambahkan kayu untuk proses pengemasannya. Lalu program CSR di PT JNT Waikandis, yaitu yang pertama ada sosialisasi, yang kedua bantuan tempat sampah, dan yang ketiga peduli bencana. Baik, yang pertama programnya itu adalah sosialisasi. Nah, sosialisasi ini berbentuk acara kecil dengan warga sekitar yang dibantu oleh JNT Pusat. Bertujuan mempromosikan jasa kirim JNT. Terdapat kegiatan hiburan dan makan bersama. Dan yang terakhir memberikan bantuan kepada beberapa warga. Kemudian program CSR PT JNT Waikandis yang kedua itu adalah bantuan tempat sampah, di mana bantuan diberikan kepada warga yang berada di lingkungan JNT Waikandis, bekerja sama dengan PT JNT Pusat, memberi bantuan berupa tempat sampah. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan kebersihan lingkungan. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar lingkungan sekitar dapat lebih bersih dan warga sekitar dapat menerapkan hidup lebih bersih. Oke, kemudian ada peduli bencana. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk keterlibatan sosial. Bantuan berupa uang tunai diberikan terhadap warga yang terdampak bencana. Kemudian bekerja sama dengan komunitas pemberian bantuan yang meminta bantuan berupa dana kepada perusahaan JNT. Kemudian ada tanggapan masyarakat sekitar terhadap program CSR perusahaan, di mana masyarakat merasa terbantu dengan adanya program pemberian tong sampah, sosialisasi cara pemesanan media belanja online, dan bantuan bencana. Masyarakat melihat lingkungan sekitar menjadi lebih bersih dengan adanya program pembagian tong sampah ini. Kemudian masyarakat korban bencana sangat terbantu dari dana sosial yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian ada permasalahan dari masyarakat terkait JNT, di mana permasalahannya terdiri dari waktu pengiriman yang terkadang terlalu lama mengakibatkan masyarakat komplain langsung ke perusahaan JNT karena barang yang dibeli atau dikirim tidak sampai dalam waktu estimasi pengiriman yang telah ditentukan. Solusi yang dapat diberikan oleh perusahaan yaitu perusahaan akan memberikan konfirmasi kepada pelanggan yang menggunakan jasa ini dan sehingga pelanggan tidak merasa kecewa akibat keterlambatan pengiriman. Baik, sekianlah hasil dari presentasi kami. Jika terdapat kekurangan dalam melakukan pemaparan presentasi ini, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi nonton video ini.